Halo, selamat datang di kelas Bahasa Indonesia level 3. Hari ini kita akan belajar membaca teks narasi. Apakah kalian tahu apa itu teks narasi? Teks narasi adalah teks yang menceritakan sebuah kisah atau cerita. Biasanya ada tokoh, konflik, dan juga pesan moral di akhir cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan baca salah satu cerita rakyat terkenal dari Sumatera Utara, yaitu Legenda Danau Toba. Dahulu kala, di Sumatera Utara, hiduplah seorang petani bernama Toba. Suatu hari, ia memancing dan mendapatkan ikan emas besar yang berkilau. Sesampainya di rumah, ikan itu berubah menjadi wanita cantik. Wanita itu bersedia menjadi istri Toba dengan syarat Toba tidak boleh mengatakan bahwa wanita tersebut berasal dari seekor ikan. Akhirnya, mereka menikah dan memiliki seorang anak bernama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang kuat dan juga sehat. Suatu hari, Toba marah karena Samosir menghabiskan makanan yang seharusnya diantarkan Samosir untuk Toba. Samosir ini memang suka sekali makan. Tanpa berpikir, Toba berteriak, "Dasar kamu anak ikan!" Berdasarkan kejadian tersebut, istri Toba sangat sedih karena suaminya melanggar janji. Lalu, ia dan Samosir menghilang. Seketika itu, menyemburlah air yang sangat deras. Air itu akhirnya membentuk danau yang sangat luas yang sekarang dikenal sebagai Danau Toba. Dan di tengahnya ada pulau yang sekarang disebut sebagai Pulau Samosir. Baiklah, setelah membaca Legenda Danau Toba, mari kita lihat struktur teks narasi. Teks narasi punya 3 bagian utama, yaitu orientasi, komplikasi, dan juga resolusi. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi dari Legenda Danau Toba dimulai ketika cerita memperkenalkan Toba sebagai seorang petani yang mendapatkan ikan emas ajaib. Yang kedua, komplikasi, yaitu munculnya masalah. Komplikasi dari cerita Legenda Danau Toba terjadi ketika Toba marah dan memanggil Samosir sebagai anak ikan. Itu adalah puncak masalah karena Toba melanggar janji. Lalu yang ketiga yaitu resolusi atau penyelesaian masalah. Resolusinya adalah ketika istri dan juga Samosir menghilang. Lalu terbentuk Danau Toba dan juga Pulau Samosir. Nah, ketiganya adalah struktur dari teks narasi Legenda Danau Toba, yang mana ada orientasi, komplikasi, dan juga resolusi. Oh iya teman-teman, setiap teks narasi pasti punya pesan moralnya. Menurut kalian, apa pesan moral dari cerita Legenda Danau Toba? Pesan moralnya adalah kita harus menepati janji dan tidak boleh mudah marah. Jika Toba tidak marah dan tidak melanggar janji, mungkin keluarganya tidak akan terpisah dan masih hidup bahagia hingga sekarang. Baiklah teman-teman, saya memiliki satu pertanyaan dan coba kalian jawab pertanyaan ini di buku latihan atau di kolom komentar. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi setelah Toba memanggil Samosir anak ikan? Tulis jawaban kalian di buku catatan atau di buku latihan atau boleh juga di kolom komentar ya. Baiklah teman-teman, kita sudah mempelajari tentang teks narasi. Jadi, teks narasi itu punya orientasi, komplikasi, dan juga resolusi. Contohnya sudah kita lihat bersama dalam Legenda Danau Toba. Jangan lupa untuk membaca teks lengkapnya di bahan ajar yang sudah saya bagikan ya. Selamat belajar, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.